Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan inayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa kembali bertemu pada acara Banua Learning by Sharing, berkah Ramadan bersama Banua. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil qiyamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Fase pertama bulan Ramadan telah kita lalui. Sekarang kita berada pada fase yang kedua. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan pada fase pertama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa menyelesaikan Ramadan kita hingga di hari yang ke-30 nanti. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang begitu penting yang sering dibahas oleh guru-guru kita sebelumnya, yaitu tentang puasa Ramadan yang dapat menghancurkan perasaan berpuasa milik nafsu. Seperti kita tahu, dunia kita pada saat ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Seperti kita tahu, dunia kita pada saat ini mempunyai beberapa masalah yang perlu kita selesaikan bersama-sama, yaitu masalah kemiskinan, kebodohan, dan perpecahan atau konflik. Perpecahan dan konflik itu sendiri sekarang yang lebih banyak kita lihat di dunia ini. Perpecahan antara satu suku dengan suku yang lain, konflik antara satu negara dengan negara yang lain, begitu terasa kita rasakan pada dunia di era sekarang ini. Persaingan antar negara begitu ketatnya sehingga negara yang satu ingin berkuasa terhadap negara yang lain. Ini semuanya bisa menumbuhkan permusuhan di antara kita. Saya teringat akan sebuah kata hikmah yang pernah kita dengar bersama-sama. Kata hikmahnya adalah sebagai berikut. Jika kalian menginginkan pelindung, cukup Allah sebagai pelindung. Jika kalian menginginkan teman karib, cukuplah Al-Quran menjadi teman karib. Jika kalian menginginkan kekayaan, cukuplah sikap qanaah menjadi kekayaan kalian. Jika kalian menginginkan musuh, cukuplah hawa nafsu kalian jadikan musuh. Dan jika kalian menginginkan nasihat, cukuplah kematian menjadi nasihat. Dari sini sudah cukup jelas bahwa jika kita inginkan musuh, bukan orang lain, bukan negara lain yang kita jadikan musuh, tetapi cukuplah nafsu kita jadikan musuh bersama. Cukuplah nafsu kita yang kita kalahkan, karena nafsu kita ini akan bisa membawa kita kepada kegiatan-kegiatan ataupun sikap-sikap yang kurang baik. Setiap hari ketika kita bangun tidur, kita selalu berhadapan-hadapan dengan nafsu kita. Ketika kita bangun tidur, kita berpikir apakah kita bangun lebih pagi atau bangun kesiangan. Kita selalu dihadapkan oleh nafsu kita. Maka itulah musuh yang utama bagi kita, musuh yang hakiki bagi kita, yaitu nafsu kita sendiri. Dalam sebuah riwayat dikatakan, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nafsu, "Siapakah aku dan siapa engkau?" Nafsu menjawab, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada nafsu dengan melemparkannya ke dalam neraka jahanam. Lalu Allah kembali bertanya, "Siapakah aku dan siapakah engkau?" Nafsu itu lalu menjawab dengan jawaban yang sama, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Lalu Allah kembali memberikan hukuman kepada nafsu tersebut. Hal ini terjadi berulang kali, hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman berupa rasa lapar kepada nafsu tersebut. Lalu Allah berkata kepada nafsu tersebut, "Siapakah aku dan siapa engkau?" Lalu nafsu menjawab, "Engkau adalah Tuhanku yang Maha Penyayang,
dan aku adalah hamba-Mu. Ketika nafsu diberikan hukuman berupa neraka jahanam ataupun hukuman berat yang lain, nafsu tidak mengakui ketuhanan, tidak mengakui kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika nafsu diberikan hukuman berupa rasa lapar, barulah nafsu mengakui akan Tuhan yang Maha Kuasa dan mengakui penghambaannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga salah satu hikmah dari puasa Ramadan adalah bimbingan terhadap nafsu kita, tarbiyah kepada nafsu kita, sehingga nafsu akan mengakui ketuhanan yang Maha Kuasa. Nafsu akan mengakui bahwa kita adalah hamba dari Tuhan yang Maha Kuasa. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada Banua Learning by Sharing pada episode kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari diri saya sendiri. Salah dan hilaf mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.